Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Dengan penuh sukacita, Majelis Jemaat GKI Bintaro mengucapkan selamat mengambil bagian dalam ibadah Raya Natal Jumat 25 Desember 2020. Pokok warta yang perlu kami sampaikan adalah 1. Perjamuan Kudus live streaming. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari Kamis 31 Desember 2020 pukul 7 malam, GKI Bintaro Jakarta akan merayakan Perjamuan Kudus akhir tahun secara daring atau online. Perjamuan Kudus akhir tahun merupakan bagian dari kebaktian tutup tahun 2020 yang ditayangkan secara live streaming, dan pelaksanaan Perjamuan Kudus ini dilakukan bersama-sama walaupun umat berada di kediaman masing-masing di waktu yang bersamaan, dan tidak diperbolehkan dilakukan di luar jam penayangan ibadah tersebut. Warta keseluruhan dapat dibaca pada warta jemaat hari ini. Ibadah Raya Natal hari ini dilayani oleh Pendeta EM Toto Subianto, pemusik Saudara Rulio Immanuel, Kantoria Bapak Herman Hutasuhud dan Ibu Elsa Hutasuhud. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini Jumat 25 Desember 2020 kita akan melaksanakan ibadah khusus Hari Raya Natal di tempat kediaman kita masing-masing. Terus jaga kesehatan, jaga jarak, dan saling menjaga kehidupan sebagai satu keluarga di dalam iman. Kini sebelum kita memulai ibadah, kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersaat teduh sejenak. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kini ibadah siap dimulai. Dengan bangkit berdiri, kita menghadap kehadirat Tuhan yang Maha Agung. Tuhan selalu berserta dengan kita dalam keadaan apapun. Dia berserta dengan kita. Marilah kita memuji Tuhan dari NKB 67 ayat 1 sampai dengan 3 pada hari Natal. Kata sang malaikat, jangan terkejut, cari dalam kandang bayi yang lembut. Dia Tuhanmu yang patut kau sembah. Pada hari Natal mari nyanyilah.
Ibadah perayaan Natal ini didasari iman percaya kepada karya keselamatan yang sempurna di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Tuhan beserta kita. Tema ibadah Natal pada hari ini adalah telah lahir Kristus, penanda nyata penyertaan Tuhan. Tema ini bertujuan agar umat mengerti bahwa sukacita Natal pertama-tama dikarenakan kasih besar Tuhan Allah kepada umatnya yang menjadi nyata di dalam bayi Yesus yang senantiasa bersama-sama umatnya sebab Dia adalah Immanuel. Kita angkat nyanyian umat dari NKB 60 ayat 1 sampai dengan 3, gerangan bayi apakah. Gerangan bayi apakah yang di pangkuan Maryam, kelahirannya didengar gembala yang bermalam. Inilah rajamu yang oleh malam dibelenggu. Mari segera pergi melihat muhalismu. Mengapa Dia terletak di palung amat hina? Sang Halam sudah menjelma hendak menolong kita. Inilah rajamu yang oleh malam dibelenggu. Mari segera pergi melihat muhalismu. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa pengakuan dosa kita. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dan sayang, pada saat ini kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus untuk merendahkan diri di hadapan-Mu, mengakui segala dosa yang kami lakukan, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Kami menyadari ya Bapa, terlalu sering kami jatuh ke dalam goda dosa, sehingga kami menyakiti hati-Mu dan membuat kami tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan dalam sukacita Natal ini, di mana Engkau telah mengutus Putra-Mu terkasih, kami memohon ampunan atas segala dosa-dosa kami ya Bapa. Bimbing dan ajari kami akan arti cinta kasih dan kebenaran-Mu, sehingga kami dapat menyatakan kasih-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Layakkanlah kami dan ubahlah kami menjadi hidup yang baru seturut dengan kehendak-Mu. Inilah pengakuan dosa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita angkat pujian dari NKB 65 ayat 1 sampai dengan 3, Besar Kasih Allah.
Berita anugerah diambil dari firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus 5 ayat 19 yang berbunyi demikian. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh karena Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai untuk saudara. Di malam gelap sunyi senyap, nyanyian malam menggema, mewakilkan lahirnya Sang Juru Selamat dunia. Noel, 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 lahirlah Raja Israel. Mereka pun bersujudlah menghormat bayi yang lemah, emas dan serta menyan telah diserahkan padanya. Noel, 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 lahirlah Raja Israel. Marilah kita berdoa. Pada hari Natal ini hati kami penuh dengan kerinduan untuk mendengarkan firman-Mu. Sapalah kami Tuhan, kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus Anak Natal, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20 yang demikian bunyinya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran
tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah jemaat yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kata yang ketiga adalah menyertai kita. Di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 23 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tema khotbah pada hari ini adalah Kristus adalah penanda penyertaan Tuhan kepada kita. Kita harus mengerti yang pertama bahwa berita penyertaan Tuhan ini disampaikan kepada orang Israel, di mana mereka mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa, baik pada waktu keluar dari Israel. Pada waktu malam mereka disertai oleh tiang api, pada waktu siang oleh tiang awan. Tiap hari mereka mendapatkan mana dari surga. Dari tengah-tengah mereka ada yang disebut Misna, yaitu kemah perhimpunan, di mana terdapat Sekina, yaitu kehadirat Tuhan. Bila mana mereka berkumpul dalam kemah perhimpunan itu, maka tiang awan akan turun di atas kemah itu yang menyatakan Tuhan menyertai mereka. Apa bedanya antara penyertaan Tuhan yang diceritakan pada waktu perjanjian lama dengan penyertaan Tuhan yang terdapat di dalam perjanjian baru, yang dikatakan baik kepada Yusuf maupun kepada setiap orang yang percaya kepadanya? Yang pertama, penyertaan Tuhan pada perjanjian lama adalah penyertaan Tuhan yang nyata tiap-tiap hari. Ada tanda yang menyertai mereka, yaitu tiang awan, tiang api, kemudian juga kemah perhimpunan, di dalamnya ada peti perjanjian, dan itu semua menyatakan tanda bahwa Tuhan hadir di tengah mereka. Namun, walaupun Tuhan yang hadir di tengah mereka itu setia dari dalam perjanjiannya menyertai perjalanan umat Israel, namun demikian tetap saja bagi mereka Allah itu bersikap sebagai Allah yang melawan umatnya, karena umatnya sebetulnya sudah berdosa kepadanya. Setiap kali ada dosa, mereka harus membuat perdamaian dengan Allah dengan korban. Allah adalah Allah yang melawan mereka. Berbeda dengan yang terjadi di dalam kelahiran Kristus, sang bayi yang tandanya bagi gembala itu adalah seorang anak yang terbaring di dalam palungan dan dibalut dengan kain lampin. Tandanya adalah anak yang terbaring di dalam palungan dan terbalut dengan kain lampin. Dan bagi Yusuf, Immanuel itu adalah manusia, seorang manusia. Allah menjadi manusia, Allah menyertai mereka. Allah tidak menjadi kitab, firman tidak menjadi kitab. Firman itu menjadi manusia, menjadi bayi
yang lahir di palungan. Dan itulah tanda bahwa Allah menyertai mereka bukan sebagai Allah yang melawan mereka, melainkan sebagai Allah yang berdamai dengan mereka, yang menyertai mereka di dalam jerih dan juang apapun juga yang dialami oleh manusia. Dan semua itu dilakukan oleh Allah, memperdamaikan manusia dengan Allah, memperdamaikan manusia dengan sesama manusia, memperdamaikan manusia dengan dirinya sendiri. Itu dilakukan oleh Sang Immanuel itu demi manusia yang berdosa itu sendiri. Ia lahir bagi kita, ia mati bagi kita, ia dibangkitkan bagi kita, ia melakukan segala sesuatu untuk kepentingan kita. Itulah yang membedakan antara Allah yang menyertai kita, yang ditandakan dengan Misna, maupun yang berbeda dengan Allah yang menyertai kita dalam diri Sang Immanuel. Karena dalam diri Sang Immanuel itu Allah sungguh-sungguh beserta dengan kita dan memperdamaikan. Dan itu adalah suatu penghiburan yang besar bagi kita, karena sesungguhnya ia akan menjadikan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan. Bila oleh orang yang berdosa itu, ia dapat mendamaikan manusia yang satu dengan yang lain, walaupun sebelumnya belum pernah terpikirkan. Kita berada di dalam situasi yang sangat kritis sekarang, ada ancaman pandemi, ada ancaman intoleransi, dan kita juga bertanya-tanya, apakah peranan Allah yang menyertai kita itu pada keberadaan kita, perjalanan hidup kita yang akan datang? Apakah betul akan ada pendamaian di antara manusia yang kadang-kadang sulit dibayangkan pada waktu peristiwa ancaman itu ada nyata di dalam kita? Ada suatu peristiwa, kadang-kadang orang Israel bertanya kepada Tuhan, kalau mereka berada di dalam kesulitan itu, mereka bertanya, mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub? Demikian yang terdapat di dalam Yesaya 40 ayat 27. Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan oleh Allahku. Seolah-olah walaupun ada Miskan, kemah pertemuan, kemah perhimpunan, ada Shekinah, yaitu hadirat Allah, tetapi bagi mereka tatkala ada kesulitan hidup, ada ancaman, mereka mempertanyakan kehadiran Tuhan menyertai mereka. Apakah Tuhan peduli dengan mereka? Hidupnya seolah-olah tersembunyi dari Tuhan, dan kepenyertaan Tuhan tidak terasa oleh mereka. Tuhan menjawab, tidakkah kau tahu dan tidaklah kau dengar? Tuhan adalah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, dan tidak terduga pengertiannya. Ada sesuatu yang tidak dapat kita pikirkan pada waktu ancaman-ancaman itu datang. Apakah peranan yang pernah dialami oleh orang percaya, peranan daripada Sang Immanuel yang menyertai hidup mereka tatkala mereka mengalami kesulitan di dalam kehidupan mereka? Ada suatu ilustrasi yang diceritakan oleh Letnan Jenderal Purnawiraman TB Simatupang almarhum kepada jemaat di GKI Kuitang di dalam sebuah persekutuan doa. Pak TB Simatupang yang biasa dipanggil dengan Pak Sim itu menceritakan pengalaman pribadinya pada waktu ia menjadi pengawal daripada Pak Jenderal Sudirman tatkala perang gerilya di Jawa Tengah. Pak Sim
bersama-sama dengan Pak Jenderal Sudirman, dan sementara itu di Semarang ada pimpinan tentara Belanda yang juga sedang bertugas di mencari Pak Sudirman dan pengikutnya. Pak Sim termasuk orang yang sangat dicari. Dia dan pimpinan Pak Sim dan pimpinan tentara Belanda itu sama-sama saling mencari dan kalau bisa saling membunuh. Mana yang lebih dahulu membunuh, itulah yang mereka inginkan. Karena perang kemerdekaan itu walaupun tidak dikehendaki oleh mereka, tapi itulah yang mereka alami. Karena perjalanan sejarah mereka adalah seperti itu. Perang berakhir tanpa mereka saling bunuh-membunuh. Dan sudah perang, mereka aktif sebagai tentara sampai dengan pensiun. Dan sesudah pensiun mereka sama-sama aktif di Dewan Gereja. Pak Sim di Dewan Gereja Indonesia dan tentara Belanda itu di Dewan Gereja Belanda. Keduanya jadi bukan bermusuhan, malahan menjadi bersahabat. Tapi ada yang lebih daripada sahabat. Pada suatu pagi, tatkala Pak Sim itu sedang jogging, dia merasakan dadanya terasa aneh, terasa sakit. Kemudian diperiksa oleh dokter. Dan dokter yang memeriksa mendiagnosa Pak Sim itu mengalami sumbatan pembuluh darah koroner di jantungnya dan harus dioperasi. Tatkala itu di Indonesia operasi jantung belum semaju sekarang, masih langka sekali dan belum sangat maju. Karena itu Dewan Gereja di Indonesia mengirimkan surat kepada Dewan Gereja Belanda untuk minta pertolongan agar supaya Pak Sim dapat dioperasi di Belanda. Dewan Gereja Belanda mencarikan dokter, kemudian memberikan penginapan selama Pak Sim di Belanda, kemudian juga mencarikan dana untuk operasi itu. Operasi itu berjalan dengan sukses dan Pak Sim pulang dengan kesehatan yang lebih baik daripada sebelum dioperasi. Yang menarik adalah yang melakukan semua pencarian, baik pencarian dokter, pencarian dana, pencarian akomodasi, itu adalah pensiunan tentara Belanda yang dulu pernah saling mencari dengan Pak Sim pada waktu zaman revolusi. Sekarang walaupun mereka sudah menjadi sahabat, tapi ternyata berdasarkan bekas musuh yang kemudian sahabat itu, kemudian oleh karena pertolongan Sang Immanuel, Sang Allah yang menyertai kita, yang tidak pernah meninggalkan kita karena keadaannya, ya karena kesetiaannya kepada perjanjiannya, dialah yang kemudian menjadikan tentara Belanda itu menjadi penyambung kehidupan yang lebih baik bagi Pak Sim untuk meneruskan kehidupannya di dunia ini. Pak Sim memang sudah almarhum karena usianya sudah cukup tinggi. Namun satu hal, yaitu mereka yakin bahwa Sang Immanuel itu adalah tanda bahwa Allah itu menyertai kita. Dan tanda itu adalah tanda dengan hadir sebagai manusia. Sang Firman menjadi manusia, bukan menjadi daging, bukan menjadi kitab. Sang Firman bukan hadir menjadi kemah pertemuan, tetapi Sang Firman menjadi manusia, memakai daging kita, merasakan penderitaan apa yang dialami oleh manusia, merasakan ketakutan dan kecemasan yang dialami oleh manusia. Oleh karena itu, Sang Firman
Sang Immanuel, Allah yang menyertai kita itu, yang menyertai kita dalam wujud manusia, tanda kemanusiaan itu, ingin menyatakan bahwa setiap kali manusia yang lemah itu mengalami masalah, baik ancaman, cobaan, godaan, atau sakit, dan apa yang lain, godaan-godaan yang lain, ia mau mengatakan ia tidak pernah meninggalkan mereka. Dan ia mengharapkan agar supaya manusia yang percaya kepadanya jangan sampai meninggalkan Tuhan, tapi menyertai Tuhan apapun yang mereka alami di dunia ini. Apakah hal itu gampang? Tentu tidak gampang. Tapi ada suatu pedoman yang diberikan oleh Agustinus yang hidup di antara abad 4 dan ke-5 sampai dengan sesudah Masehi, yang diteruskan pedoman ini oleh Anselmus dari Canterbury yang hidup pada abad ke-9 sampai dengan 10 Masehi, bahwa yang penting pada waktu kita menghadapi kesulitan dan mempertanyakan kehadiran Tuhan, yang penting adalah kita mempunyai iman. Dan itu diungkapkan di dalam bahasa Latin yang demikian, fides quaerens intellectum. Iman itu selalu mencari tahu apa yang diimani. Iman itu bukan sesuatu yang asal percaya dan tidak dapat dimengerti. Tapi iman itu justru mencari tahu apa yang diimani. Karena itu ia meneruskan kalimatnya dengan credo ut intelligam. Aku percaya agar supaya aku dapat mengerti apa yang dilakukan Tuhan. Pak Sim dan sahabatnya Jenderal Belanda itu tentu tidak mengerti pada waktu peristiwa dalam perang kemerdekaan itu terjadi, bahwa mereka akan menjadi sahabat, akan saling menolong. Tapi kemudian sejarah yang dikendalikan oleh Sang Immanuel itu ternyata menjadikan mereka mengalami bahwa mereka menjadi sahabat, dan kemudian bahkan Jenderal Belanda itu menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan dari Pak Sim untuk operasi jantungnya di Belanda. Peristiwa yang seperti ini tentu saja bukan hanya dialami oleh Pak Simatupang, tapi dapat juga terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita bisa saja mengalami keajaiban yang sama seperti yang dialami oleh Pak Simatupang. Asal yang pertama kita percaya, dan Sang Immanuel, Allah yang menyertai kita, itu berpesan agar supaya kita sungguh percaya apapun yang terjadi pada diri kita. Walaupun sekarang kita diancam oleh pandemi dan juga intoleransi yang sangat mencemaskan kita, dan kita tidak tahu apa jalan keluarnya, pada suatu ketika nanti Tuhan Sang Immanuel akan membuat keadaan yang terbalik 180 derajat dengan keadaan kita sekarang, di mana kita akan menjadi sahabat dengan orang-orang yang barangkali sekarang ini masih berseberangan kepada kita. Barangkali kita akan mengalami bagaimana kita menjadi justru orang yang bukan hanya disertai oleh Tuhan, tapi juga menjadi orang yang menyertai sesama manusia, walaupun mereka berseberangan dengan kita. Kita mengerti mereka walaupun kita tidak dimengerti. Itulah prinsip iman yang dikatakan oleh Agustinus kepada kita. Credo ut intelligam. Aku percaya supaya aku dapat mengerti. Pada Natal 2020 hari ini, ancaman pandemi dan intoleransi masih sangat menakutkan.
Namun kalau kita percaya bahwa Sang Immanuel, penanda kehadiran Allah dalam diri Kristus, Sang Immanuel itu menyertai kita, kita serahkan segala sesuatu kepadanya. Kita percaya kepadanya dan kita yakin pada suatu ketika akan keadaan yang lebih baik. Dan kiranya Tuhan menyertai kita, mengalami penyertaan Tuhan dan selamat Natal. Amin. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the tinsel and lights and the presents are nice, but the real gift is you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the carols and bells make the holidays well, and it's all about you. Happy birthday, Jesus. Jesus, I love you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the tinsel and lights and the presents are nice, but the real gift is you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the carols and bells make the holidays well, and it's all about you. Happy birthday, Jesus. Jesus, I love you. Yes, yes, yes. Yes, 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 yes. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan dengan tegap kita bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat sambil mengingat baptisan kita. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli dan masing-masing hendaklah menyatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Selanjutnya, saya akan membacakan formulir persiapan perjamuan kudus akhir tahun yang akan kita lakukan secara daring. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari Kamis 31 Desember 2020 pukul 19 WIB di GKI Bintaro, Jakarta akan merayakan perjamuan kudus akhir tahun secara daring atau online. Perjamuan kudus akhir tahun merupakan bagian dari kebaktian tutup tahun 2020. Ditayangkan secara live streaming dan pelaksanaan perjamuan kudus ini dilakukan bersama-sama walaupun umat berada di kediaman masing-masing di waktu yang bersamaan dan tidak diperbolehkan dilakukan di luar jam penayangan ibadah tersebut. Untuk menyambut perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia, sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Mari kita merenungkan. Pertama, apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup kita? Kedua, apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan kita? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, dia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga dia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti kita dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Mari kita merenungkannya. Pertama, apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita? Kedua, apakah saudara dan saya menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Mari kita merenungkannya. Pertama, apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Yang kedua, apakah kita menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, kita menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama kita? Sudahkah kita menjadi mulut bagi Kristus untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan kita? Sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi?
Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus akhir tahun. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih pada hari ini kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk merayakan Natal. Merayakan penyertaan Tuhan dalam diri Kristus Yesus yang menyertai manusia. Supaya kami yang sebagai manusia yang mengalami kesulitan dan ancaman dan segala macam persoalan di dalam hidup kami yakin bahwa kami tidak berjalan sendiri, tapi Tuhan menyertai kami. Dan ajar kami untuk percaya kepadamu dan tidak meninggalkan Tuhan, melainkan menyertai Tuhan kemanapun Tuhan membawa kami pergi dalam hidup ini. Supaya kami mengalami apa yang dialami oleh Pak Sim, suatu keajaiban dalam hidup, bahwa apa yang tidak pernah terpikirkan oleh kami akan Tuhan berikan kepada kami kalau kami mempercayakan diri kepadamu dalam iman dan pengharapan. Tambahkan kepada kami kasih yang daripadamu Tuhan, sebab itulah yang menunjukkan bahwa kami adalah anak-anakmu di dunia ini, agar supaya kami bukan hanya tahu akan bahwa kami yang mempunyai penanda kehadiran Tuhan dalam diri Kristus Yesus, tetapi kami sungguh-sungguh dalam arti tertentu menjadi penanda bahwa kami mengikut Tuhan, dan Tuhan juga mempunyai kepedulian kepada sesama manusia yang bersama-sama dengan kami, supaya kami menjadi tanda akan pengharapan bersama umat manusia dalam menyongsong masa depan yang lebih baik. Kami berdoa agar supaya dalam perayaan Natal ini sungguh-sungguh Tuhan bertambah-tambahkan iman dan pengertian kami tentang apa yang kami imani selama ini, dan mampukan kami untuk menunjukkan itu dalam kehidupan kami. Kami secara khusus pada kesempatan ini ingin mendoakan acara Natal GKI Bintaro Jakarta yang belum dilaksanakan. Kiranya Tuhan memberkati kepada panitia dan semua orang yang melaksanakan pekerjaan itu, agar supaya mereka sungguh-sungguh ingin menunjukkan bahwa mereka disertai oleh Tuhan di dalam segala pelayanan mereka, dan kami diterima oleh masyarakat sekitar kami sebagai tanda bahwa kami bersama-sama berada di dunia ini dalam mengharapkan masa depan yang lebih baik. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati diakonia eksternal yang diadakan dan segala sesuatu yang dikerjakan oleh GKI Bintaro, biarlah itu di dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami memohon pada kesempatan kami menghadapi perjamuan kudus akhir tahun, Tuhan juga menolong kami untuk mempersiapkan diri dengan baik. Kami adalah orang-orang berdosa Tuhan, tapi kami yakin bahwa orang berdosa yang berharap kepadamu, Tuhan berikan kelayakan di dalam mengikuti perjalanan kudus yang akan datang. Tuhan, kiranya semua pengharapan, semua damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami lewat perjamuan kudus itu akan memacu kami di dalam perjalanan hidup kami di tahun 2021 yang akan datang. Kami tidak berjalan sendiri, Tuhan di depan kami, Tuhan bersama kami, dan Tuhan beserta kami. Itulah keyakinan kami. Kami memohon Tuhan beserta dengan bangsa dan negara kami, terutama di tengah-tengah ancaman pandemi dan intoleransi. Tuhan memberikan hikmat dan ketegasan pada para pemimpin kami untuk menjaga persatuan Republik Indonesia,
Tuhan memberkati TNI dan Polri di dalam menjalankan tugasnya menjaga kesatuan Republik Indonesia. Tuhan juga mempersatukan seluruh rakyat yang berbeda-beda, baik suku, agama, maupun segala sesuatu yang berbeda. Tapi di dalam Tuhan kami menempatkan titik temu, yaitu kami menjadi orang-orang yang Kau kasihi, dan Kau berikan negara ini untuk kami huni dengan damai sejahtera. Berikan pemulihan ekonomi yang baik kepada kami Tuhan, agar supaya pada waktu pandemi ini nanti sudah berlalu, kami dapat mempertahankan ekonomi kami menjadi lebih baik, terutama kalau kami mengetahui bahwa di masa yang akan datang ada banyak program besar, proyek besar Republik Indonesia untuk menyongsong tingkat ekonomi yang lebih baik di masa yang akan datang. Kami memohon Tuhan juga memberkati sesama kami, anggota dan simpatisan GKI Bintaro Jakarta ini, baik yang sakit, mengalami kebergumulan di dalam keluarga, mengalami pergumulan lain di dalam hidup ini. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan seorang pun yang berharap kepadamu. Sebab justru di tengah-tengah keadaan kami yang serba bermasalah itu, kami yakin bahwa Engkau menyertai kami. Dan secara khusus kami ingin mendoakan keluarga Pendeta Yudi, suami dan istri yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan memberkati semua sarana pengobatan yang diberikan dan diusahakan. Terutama yang kami doakan agar supaya Ibu Diana yang sekarang ini mengalami keadaan yang khusus, kiranya segera mendapatkan pertolongan Tuhan sehingga kesehatannya menjadi lebih baik. Dan pada waktunya Bapak dan Ibu Pendeta Nugroho Yudi Rumpoko serta dengan istri dan anak akan ada di tengah-tengah jemaat dalam keadaan yang lebih baik dan melayani seperti biasa kehidupan anggota jemaat. Kami juga berdoa untuk penghiburan dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada Pendeta Nikodemus Eko Aiwanto yang mengalami kedukaan karena ibundanya telah Kau panggil pulang ke rumah Bapa. Kiranya tidak mengecilkan, tidak mengendorkan semangatnya untuk melayani Tuhan. Biarlah kehilangan itu merupakan pemacu bagi Pak Pendeta Eko Aiwanto untuk melayani Tuhan dengan lebih bersungguh-sungguh pada masa yang akan datang. Itulah doa kami Tuhan, yang tentunya jauh dari sempurna, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami
yang jahat, sana Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan masuk ke dalam liturgi persembahan. Dasar persembahan kita terambil dari Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Berdasarkan ayat di atas, marilah kita memberikan persembahan syukur untuk kemuliaan Tuhan atas semua kebaikannya. Selain itu, persembahan saudara adalah dukungan terhadap gereja Tuhan di dalam melaksanakan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening GKI Bintaro sebagaimana tertera pada layar atau warta jemaat. Bagi jemaat yang karena satu dan lain hal tidak dapat mentransfer dan menginginkan persembahannya diambil di rumah, dapat menghubungi pengurus wilayah masing-masing atau kantor gereja untuk pengaturan pengambilan. Untuk lebih jelasnya, dapat dibaca di warta jemaat. Sebagai pengantar persembahan kita, marilah kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 127 ayat 1 sampai dengan 2. Kandang domba itu rumahnya. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan petidurannya. Lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem supaya ku melihatnya di tempat yang indah dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Bintang indah, hai tunjukkanlah di mana Yesus dan palungannya. Hai gembala, bangun segera menengok juru selamatmu. Aku pun hendak ke Bethlehem supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa mengungkapkan rasa syukur kita. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat dan karunia yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami dapat memberikan persembahan syukur yang berasal daripadamu. Kami menyadari Bapa, persembahan kami ini tidak sebanding dengan apa yang telah Engkau berikan. Tetapi inilah Bapa yang dapat kami persembahkan dengan penuh ucapan syukur. Bapa, berkatilah persembahan syukur kami ini, kiranya persembahan ini dapat berkenan di hadapan-Mu dan dapat mendukung perluasan kerajaan-Mu, dan melaluinya nama-Mu tetap dipermuliakan. Inilah doa ungkapan syukur kami, di dalam nama anak-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan,
kita akan masuk ke dalam liturgi pengutusan. Marilah kita bangkit berdiri dan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 127 ayat 3 sampai dengan 4, kandang domba itu rumahnya. Hai malaikat, pujilah terus kemuliaan Allah yang kudus. Baik itulah Sang Penebus dan Juru Selamat dunia. Aku pun hendak ke Bethlehem supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Aku kaya oleh miskinmu, selamat oleh hidup sucimu. Ku dibasuh oleh darahmu, bahagia oleh salibmu. Aku pun hendak ke Bethlehem supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Haleluya, haleluya.